Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita masih bisa berkumpul, kita masih sehat, kuat semuanya. Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Terima kasih untuk Pak Pendeta Johannes Kuning yang sudah hadir bersama kami, dan Om Martin yang akan menjadi WL dan pemusik. Kita akan mulai kebaktian kita. Saya serahkan kepada Om Martin. Silakan Om Martin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita siang hari ini. Kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih kami akan memulai ibadah kami siang hari ini. Kami mau bersyukur untuk kesempatan siang hari ini kami boleh beribadah. Inilah pujian kami, inilah kehidupan kami, inilah segala sesuatu yang ada dalam hidup kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Biar ibadah kami siang hari ini menjadi berkat dan hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapakku mencintai segala yang telah terjadi, pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Tapaku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintaimu, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang emas yang kau membantu rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Kami mengalir yang tiada berhenti. Air mengalir yang tiada berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terkadang kita merasa tak ada jalan, tentu terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun Tuhan dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya.
bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan
bersamaku di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat gantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kami kembalikan kepada Bapak Pendeta untuk sampaikan firman Tuhan. Ya, mari kita satukan hati kita sebelum kita masuk firman Tuhan. Kedengaran ya suara saya ya? Tes? Bisa, Pak. Baik, Lanjut, Pak. yuk kita berdoa. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita satukan hati kita. Sekali lagi kami datang dalam hadirat-Mu siang hari ini mengucap syukur untuk waktu, untuk kesempatan, untuk setiap hati kami yang kami sediakan untuk memuji, menyembah, bertemu sekali lagi dengan pribadi-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Kami tahu jeripayah kami tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan selalu memperhitungkan jeripayah kami. Oleh sebab itu, berbicaralah bagi kami semua pada siang hari ini. Singkapkan rahasia firman-Mu supaya kami mengerti ada sebuah tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan sudah memilih kami, Tuhan sudah menyelamatkan kami mau mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kami sehingga karakter kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Urapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini untuk dapat mengkomunikasikan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hatiku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terobosi hati dan pikiran kami oleh kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Yang percaya, dengan saya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Shalom semuanya, apa kabar? Senang bisa kembali bertemu dengan saudara-saudara di tempat ini. Saya anggap sebagai sebuah, dalam ibadah online siang hari ini saya anggap sebagai sebuah kehormatan lah saya bisa melayani saudara saya, sapa semua saudara yang mengikuti ibadah Zoom ini. Saya percaya ada sesuatu yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Buka hati kita, tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang paling hebat. Kita semua masih dalam proses pembelajaran di dalam Tuhan supaya karakter kita itu menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Nah, siang hari ini saya akan membahas mengenai childish, kekanak-kanakan. Kalau saudara suka dengan judul khotbah kita siang hari ini adalah meninggalkan kekanak-kanakan. 1 Korintus pasalnya ke-13 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasalnya ke-13 ayatnya yang ke-11. Terima kasih sudah dibukakan ayat. Luar biasa. 1 Korintus pasalnya ke-13 ayatnya yang ke-11. Kalau siang hari ini tidak selesai materinya, mungkin next saya akan membahas kepada saudara, mungkin 2023, yang penting sudah ada gambarannya. Apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan mau supaya kita meninggalkan kekanak-kanakan dalam diri kita.
Baik, di depan sudah ada sudah ditampilkan ayat Alkitab. Kita baca sama-sama ayat ini perlahan-lahan supaya kita mengerti apa yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan menyimpannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita, setelah kita hidup bertobat, kita menjadi dewasa, kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kita menjadi kelihatan dewasa karena usia. Mungkin sudah bekerja seperti saudara-saudara siang hari ini. Mungkin juga jabatan atau posisi kita dalam pekerjaan kita sudah bagus. Mungkin juga ada di antara kita doakan orang sakit, kemudian orang sakit yang kita doakan itu sembuh. Nah, ada banyak hal yang kita buat dalam Tuhan, tapi tanpa disadari kita masih terus membawa sifat kekanak-kanakan dalam diri kita. Nah, saya mempelajari Alkitab, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, dan saya temukan ternyata kekanak-kanakan itu tidak terlalu mudah untuk dihapus atau dihilangkan di dalam kehidupan kita ini. Halo. Kecuali kalau kita memutuskan untuk bertumbuh di dalam Kristus. Setuju ya dengan saya sampai sini? Nah, suatu kali Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dalam Matius pasalnya ke-18, supaya mereka, murid-muridnya itu menjadi seperti seorang anak kecil. Nah, judul khotbah kita siang hari ini adalah meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Sepertinya di dalamnya ada sebuah kontradiksi antara ajaran Tuhan Yesus kepada para murid dengan judul khotbah kita siang hari ini. Nah, saya akan tunjukkan terlebih dahulu kepada saudara letak perbedaan antara ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka menjadi seperti seorang anak kecil dengan judul khotbah kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Saya akan jelaskan letak perbedaannya adalah sifat dan sikap. Letak perbedaannya adalah sifat dan sikap. Coba katakan dulu dengan saya, sifat dan sikap. 2, 3 sama-sama. Sifat dan sikap. Kita harus meninggalkan sifat kekanak-kanakan dalam diri kita, tapi di satu sisi Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk mempertahankan sikap seperti seorang anak kecil. Sebab mengapa saudara kita harus mempertahankan sikap seperti seorang anak kecil? Sebab Alkitab mencatat jika kita tidak menjadi seperti seorang anak kecil, Alkitab katakan, maka kita itu tidak akan masuk kerajaan sorga. Setuju dengan saya? Nah, saya akan baca satu kali lagi dalam 1 Korintus pasalnya ke-13 tadi dengan penuh perhatian, sebab tanpa perhatian yang jelas kita akan kehilangan arti yang ingin disodorkan oleh firman Tuhan. Saudara boleh simak di layar saudara masing-masing, Alkitab berkata begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, kekanak-kanakan saudara ternyata bukanlah usia. Halo, saya ulangi. Kekanak-kanakan itu ternyata bukanlah usia. Tapi dalam Alkitab, kekanak-kanakan adalah sifat atau karakter atau keadaan yang ada di dalam diri setiap kita.
Dan tahukah saudara, sifat kekanak-kanakan ini berhubungan dengan perbuatan. Apa yang kita kerjakan. Dan ini berbicara mengenai manifestasi, saudara. Tolong dengar, saudara, siang hari ini, tindakan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh karakternya. Saudara bertindak itu berdasarkan dari karakter saudara. Dan karakter saudara itu terbentuk karena sistem pola pikir yang berubah. Mengerti maksudnya? Karakter kita, Pak Bu, itu berpengaruh pada tindakan kita. Dan tindakan kita itu sangat dipengaruhi oleh sistem berpikir kita. Makanya hati-hati dengan cara berpikir, saudara. Saya selalu sampaikan kepada jemaat dimanapun saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Medan pertempuran kita sesungguhnya itu adalah cara berpikir kita, saudara. Setuju dengan saya? Tahukah saudara, iblis itu sudah tidak punya power sebenarnya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, kemudian bangkit dari antara orang mati, kita itu sudah diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Setuju dengan saya? Yang setuju coba katakan amin di tempat saudara masing-masing. Nah, iblis itu sudah tidak punya kuasa, sudah tidak punya power. Makanya dia itu sering mengintimidasi orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, itu dari cara berpikir kita, Pak, Bu. Nggak mungkin deh lo, nggak mungkin deh sembuh, nggak mungkin deh, nggak bakal deh. Nah, itu cara kerja iblis. Dari dulu sampai sekarang, iblis masih sering mengintimidasi kita dari cara berpikir kita. Hati-hati dengan cara berpikir kita, saudara. Makanya tadi saya sampaikan, manusia itu sangat ditentukan atau sangat dipengaruhi dengan cara berpikirnya. Kalau cara berpikir kita tidak berubah, saudara, maka tindakan kita juga tidak berubah. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kekanak-kanakan itu masih bisa berdiam dalam diri siapapun. Sifat kekanak-kanakan itu masih bisa berdiam dalam diri saudara ataupun juga dalam diri saya, saudara. Itu possible, itu mungkin, saudara. Untuk itu, hendaklah kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Coba buka dengan saya Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. Kitab Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. Alkitab berkata begini, Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-17, thank you. Alkitab berkata gini, saya baca buat saudara, sebab itu janganlah kamu, apa saudara? Bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti, apa saudara? Kehendak Tuhan. Saya selidiki dalam bahasa aslinya, istilah orang bodoh di sana, saudara, itu punya pengertian orang yang seperti kanak-kanak. Orang yang tidak memiliki banyak pengetahuan untuk mengendalikan bagaimana dia bertindak. Nah, kalau cara berpikir kita seperti kanak-kanak, maka tindakan kita juga seperti kanak-kanak. Manusia itu sangat ditentukan dari cara berpikir dia. Nah, saya ingin menarik kesimpulan dari ayat-ayat yang sudah kita baca siang hari ini, saudara. Sekalipun secara fisik ia dewasa atau mature dalam bahasa Inggrisnya, tapi mungkin secara sifat ia masih kanak-kanak dan ia masih merasa seperti kanak-kanak. Alkitab mencatat berkata-kata seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak, maka otomatis tindakannya pun masih seperti kanak-kanak. Setuju dengan saya? Nah,
siang hari ini saya akan tunjukkan kepada saudara ada 3 daerah. Berapa daerah, saudara? 3. 3 daerah atau area dalam hidup kita di mana sifat kekanak-kanakan itu sering sekali muncul dalam hidup kita. Nah, tujuan Tuhan menunjukkan sifat kekanak-kanakan kepada kita siang hari ini. Dengar ini, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan. Tuhan berniat kita menyelesaikan atau meninggalkan sifat kekanak-kanakan dalam diri setiap kita. Kembali lagi 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-11c konsentrasi saya. Tolong lihat di ayat yang ke-11c. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11c. Alkitab berkata gini, sekarang sesudah aku menjadi apa, saudara? Dewasa. Katakan dulu dengan saya, dewasa. 2, 3, dewasa. Aku apa, saudara? Meninggalkan apa? Sifat kanak-kanak itu. Saya lihat dalam terjemahan aslinya, saudara, kata meninggalkan di sana itu diambil dari bahasa Yunaninya adalah katargeo. Coba kalau boleh bisa diklik. Kata meninggalkan di sana itu diambil dari bahasa aslinya adalah katargeo, yang punya pengertian aku mematikan, aku membinasakan, supaya sifat kekanak-kanakan itu tidak menguasai aku lagi. Itu arti kata katargeo dalam bahasa aslinya. Jadi kata meninggalkan dalam bahasa Yunaninya adalah katargeo, yang punya pengertian aku mematikan atau aku membinasakan sifat kekanak-kanakan itu supaya sifat kekanak-kanakan itu tidak menguasai aku lagi. Makanya saya kurang setuju ya, kurang sepakat Alkitab bahasa Indonesia kata meninggalkan itu. Saya lebih setuju dalam bahasa Inggrisnya tuh dipakai kata destroy, saudara. Menghancurkan sifat kekanak-kanakan itu supaya sifat kekanak-kanakan itu tidak menguasai aku lagi. Karena kalau kata meninggalkan, saudara, itu kita berarti bisa balik lagi, saudara. Tapi kalau kita sudah hancurkan, kita sudah destroy itu, saudaraku, sifat kekanak-kanakan dalam diri kita, maka sifat kekanak-kanakan dalam diri kita itu sudah tidak menguasai kita lagi. Karena sudah kita destroy, sudah kita hancurkan, saudaraku. Nah, kalau siang hari ini, kita, saudara dan saya, ya, maka tadi di awal saya sampaikan sifat kekanak-kanakan itu masih bisa berdiam dalam diri siapapun loh. Mau dia pengkhotbah terkenal, maupun dia hamba Tuhan senior, maupun yang siapapun. Itu sifat kekanakan masih bisa menguasai kita banget dalam hidup ini. Makanya kalau siang hari ini kita memutuskan untuk meninggalkan sifat kekanak-kanakan dalam diri kita, Pak, Bu, butuh sebuah komitmen dengan Tuhan. Butuh suatu usaha yang keras dari dalam diri kita. Butuh suatu sifat yang ingin dibentuk atau diubahkan oleh Allah. Dengar ini Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Kalau kita masih cuek atau acuh terhadap sifat kekanak-kanakan dalam diri kita, kalau kita masih tidak peduli terhadap sifat kekanak-kanakan dalam diri kita, dengar ini baik Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Sejak gereja mula-mula yang menyebabkan gereja terpecah-pecah itu karena sifat kekanak-kanakan dari anggota jemaatnya. Beda sedikit aja langsung bubar. Beda pendapat sedikit aja langsung pecah. Dan saya pikir ini adalah sifat kekanak-kanakan, saudaraku. Nah, mengapa hari ini saya memilih berkhotbah hal yang seperti ini buat saudara? 15 atau 30 menit yang lalu sebelum kita mulai ibadah online kita, sebenarnya saya mau membahas mengenai iman, saudaraku, iman yang benar. Tapi pas saya konfirmasi, saya duduk, saya tanya sama Tuhan, Tuhan bilang bukan itu, ya saya harus taat kepada Tuhan. Nah, makanya saya mau kasih tahu sama saudara, mengapa saya memilih hal seperti ini untuk dikhotbahkan siang hari ini kepada saudara. Sebab saya tahu sekarang ini, saudara, bahwa Allah itu tengah melawat jemaatnya dengan cara yang dahsyat.
Saya nggak bisa pungkiri bahwa sekarang ini Allah tengah membuat lawatan-lawatan yang begitu dahsyat, di mana pekerjaan Roh Kudus yang begitu dahsyat terjadi di mana-mana. Tapi jemaatnya lah sendiri, kitanya lah sendiri yang nggak bisa contain, nggak bisa menampung apa yang tengah Allah buat karena sifat kekanak-kanakan dalam diri kita. Karena sifat kekanak-kanakan dalam diri kita inilah, saudara, kita gagal menerima pergerakan Allah yang lebih lanjut lagi. Karena sifat kekanak-kanakan di dalam diri kita inilah juga, saudara, yang membuat kita gagal menerima pewahyuan yang akan Allah berikan lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara, tadi saya bilang, ada 3 area, 3 daerah dalam hidup kita di mana sifat kekanak-kanakan kita itu sering sekali muncul. Nah, saya berharap kepada kita semua, siapapun kita, ya mau sudah ikut Tuhan 20 tahun, atau baru kemarin, atau baru seminggu, siapapun kita. Nah, saya berharap kita sama-sama memperhatikan bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Kalau perlu, saudaraku, kita jujur terhadap diri kita bahwa sifat kekanak-kanakan itu masih bisa berdiam dalam diri setiap kita. Daerah yang pertama yang ingin saya tunjukkan kepada saudara, di mana sifat kekanak-kanakan kita sering sekali muncul. Yang pertama adalah daerah relationship, atau daerah di mana ketika kita berhubungan dengan orang lain. Mungkin dalam keluarga kita, dengan orang tua kita, mungkin dengan jemaat di mana kita berada, atau dengan orang-orang yang ada di kantor kita, sesama hamba Tuhan, orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengar ini baik, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Di dalam berhubungan dengan orang lain, seringkali kita menemukan sifat kekanak-kanakan kita itu muncul. Saya pelajari, saudara, bahwa dalam berhubungan dengan orang lain, saya menemukan banyak sekali sifat kekanak-kanakan saya muncul dan perlu untuk saya selesaikan. Waktu saya berhubungan dengan orang lain, Pak, Bu, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ketidaksabaran saya menunjukkan siapa saya. Waktu saya berhubungan dengan orang lain, emosi saya yang tidak stabil itu menunjukkan siapa saya. Waktu saya berhubungan dengan orang lain, keinginan marah yang berlebihan, tidak bisa tolerir dengan orang punya kegagalan atau kesalahan, menunjukkan bahwa saya masih kekanak-kanakan di dalam membangun hubungan dengan orang lain. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Saudara tahu anak-anak? Saya pernah jadi anak-anak. Saudara juga tentu pasti pernah jadi anak-anak. Kita semua pernah jadi anak-anak. Saudara masih ingat nggak waktu kita kecil dulu? Hal yang paling tidak kita sukai waktu anak-anak adalah ketika seseorang menjanjikan sesuatu, tetapi tidak ditepati. Itu yang paling kita nggak sukai waktu kita kecil. Setuju dengan saya? Makanya kalau saudara yang punya anak kecil, atau saudara punya keponakan yang masih kecil, atau saudara punya cucu yang masih kecil, tolong, kalau sudah berjanji sesuatu, tolong diusahakan, ditepati, saudaraku. Nah, sebab saya punya cerita, boleh saya cerita ya, supaya kita mengerti bahwa sifat kekanak-kanakan itu sering sekali muncul dalam kehidupan kita. Saya ingat waktu saya masih berusia 6 tahun, masih SD kelas 1 lah, saudara. Waktu itu kan tempat favorit saat itu kan Ancol, saudara. Itu padahal Ancol belum ada dunia fantasi, belum ada SeaWorld, cuma ada kolam renang, gelanggang renang aja, saudara, sama pantai lah itu. Nah, suatu kali orang tua saya menjanjikan minggu depan pulang dari sekolah minggu, saya mau diajak ke Ancol. Wah, jadi saya senang banget itu, saudara. Biasalah namanya anak kecil, nggak sabaran kan, pengen cepet. Malam juga tidur juga nggak nyenyak, udah kepikiran mau ke Ancol. Itu tahu nggak, saudara, dari hari Senin sampai hari Sabtu apa Jumat waktu itu saya lupa. Itu tiap hari saya ceritakan sama teman-teman sekelas saya di sekolah bahwa saya mau diajak orang tua saya ke Ancol. Nah, hari hanya pas hari Minggu pulang sekolah Minggu, tiba-tiba saja, saudaraku, orang tua saya membatalkan untuk pergi ke Ancol. Ya namanya juga orang Batak, saudaraku, banyak ulaun, banyak pesta. Ya Pak Parulian tahulah kali itu ya.
Saya nggak tahu kenapa orang Batak tiap weekend tuh pasti bikin pesta pernikahan, saudaraku. Waduh. Jadi intinya orang tua saya membatalkan untuk pergi ke Ancol. Jadi apa yang saya lakukan saat itu? Saya menangis, tanda saya kecewa. Saya menangis, tanda saya protes. Jadi waktu saya menangis, ibu saya datang itu dengan tujuan supaya saya berhenti menangis. Saya mau beritahu kalau ada seorang anak kecil menangis, tiba-tiba ibunya datang cubit dia sedikit supaya anaknya berhenti menangis. Saya mau beritahu sama saudara, itu sama saja memperbesar volume radio. Jadi waktu saya menangis, mama saya datang cubit, udah nanti minggu depan aja, bulan depan aja nanti kita bisa tambah nangis saya, saudara. Nah, ketika saya menjadi dewasa, ketika saya menjadi hamba Tuhan saat ini, saya baru mengerti, saya baru tahu, Pak, Bu, kenapa saya lakukan hal tersebut. Saya mendesak keinginan saya supaya keinginan saya itu dikabulkan oleh orang tua saya. Supaya hari itu juga harus pergi ke Ancol. Nah, di dalam berhubungan, sampai kita menjadi besar, sampai kita menjadi dewasa, kita punya berbagai macam cara untuk mendesak keinginan kita berlaku buat orang lain. Nah, waktu kita anak-anak, kita cuma bisa berteriak menangis, tanda kita protes, tanda kita kecewa. Waktu kita menjadi dewasa, masa masih nangis sih? Nggak mungkin kan? Tapi kita mulai menggunakan manipulasi-manipulasi tertentu yang kita masukkan ke dalamnya, kita akan menggunakan yang namanya kekerasan supaya keinginan kita berlaku atau diterima oleh orang lain. Halo, di dalam berhubungan dengan orang lain, seringkali kita ingin paksakan keinginan kita berlaku dalam kehidupan seseorang. Dengar ini, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Seseorang yang tumbuh dan jadi dewasa, itu dilihat dari mahirnya dia membangun hubungan dengan orang lain. Tahukah saudara, Allah kita adalah mahir membangun hubungan? Halo, kasih adalah dasar membangun hubungannya dengan manusia. Tolong catat ini, saudara, baik-baik, atau tolong ingat ini baik-baik. Kedewasaan kita atau kedewasaan seseorang itu ditentukan oleh hubungan. Makanya saudara tahu tanda salib? Masih ingat tanda salib? Ya, itu yang vertikal itu jauh lebih panjang dibandingin yang horizontal. Vertikal yang tegak lurus itu punya pengertian apa? Hubungan kita dengan Bapa kita di surga, dengan Tuhan, itu adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Makanya kekristenan itu berbicara mengenai hubungan. Christianity is not religion. Kekristenan bukan agama. But Christianity is about relationship. Hubungan dengan Tuhan yang vertikal dan yang horizontal, hubungan dengan sesama. Bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan yang tidak kelihatan yang atau Tuhan di surga itu? Kalau dengan sesama aja kita gontok-gontokan terus. Mustahil kan, saudara? Nah, makanya kedewasaan kita itu ditentukan oleh hubungan. Masih ada 2 poin lagi yang saya akan jelaskan, dan juga saya akan mau menjelaskan kepada saudara cara mengatasi sifat kekanak-kanakan dalam diri kita. Pendeta zaman now khotbah cuma tunjuk-tunjuk dosa jemaat, tapi tidak memberikan solusi. Ya dong, mesti fair dong. Ya, kita kasih tahu hal yang harus kita tinggalkan, tapi juga kita harus kasih solusinya. Next, saya akan membahas, saya akan lanjutkan. Pasti ini tidak akan selesai. Mungkin 2023 nanti kalau saudari Ibu Angel membahas, mengatur jadwal lagi, saya akan lanjutkan khotbah tentang meninggalkan sifat kekanak-kanakan ini. Mungkin ada pertanyaan, boleh ditanyakan seputar tentang child di sini. Atau kita diskusikan bersama juga nggak apa-apa. Atau saudara punya pengalaman, silahkan kita berbagi siang hari ini. Oke, saya kembalikan kepada worship leader atau host, Ibu Angel. Terima kasih. Puji nama Tuhan, Pak Pendeta Johannes Burning. Pak Rulian, siap. Horas. Nah, kita kalau orang Batak ketemu tuh Horas. Jadi salam sejahtera, salam sukacita, salam sehat, itu satu kata, Horas. Ya,
Firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Johannes Gurning sangat membantu kita semua ya Bapak Ibu. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya atau mungkin memberikan informasi mengenai apa yang didapatkan ataupun firman Tuhan ini benar-benar tepat bagi saya atau bagi Bapak dan Ibu. Silakan 1-2 menit. Kalau tidak ada, saya mungkin meresponi firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, firman Tuhan ini sangat membangun dan juga sangat luas ya. Ini kan dasarnya pada hari ini memang benar lawatan Tuhan terjadi atas kita semua. Dan kalaupun nanti dijabarkan lebih jauh lagi, ini bisa menjadi bagaimana kita menjadi berdampak kepada sekitar kita. Yang kedua mungkin kasih menutupi segala hal. Nah, ini ya. Ini paling seru ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mengenai sifat kekanak-kanakan mungkin kalau di daerah kita, misalnya di perumahan ya. Katakan nih, saya cerita di sini aja ya. Nggak usah dibawa keluar ya. Pak Pendeta gimana nih? Misalnya di suatu perumahan ada lahan kosong. Banyak sih tempat-tempat ibadah yang lain bisa dibangun, tapi untuk kita sulit dibangun dengan satu alasan dari developernya mungkin nanti siapa yang mau mengurus begitu ya. Nah, ini gimana Pak Pendeta menanggapi hal seperti ini? Karena gerejanya banyak. Boleh direspon nggak Pak Pendeta? Maksudnya gimana ya Pak Rulian? Maksudnya ada tempat yang lahan bisa kosong untuk dibangun satu gedung, tapi nanti kalau gedung sudah dibangun, nanti yang mengurus siapa gitu kan? Gerejanya banyak gitu ya. Apakah ini bagian dari sifat kanak-kanak yang masih saling mementingkan bendera masing? Itu dia ya, benar-benar Pak. Karena ya kayak tadi saya juga sampaikan juga di khotbah, merasa diri paling benar, itu juga kan sifat kekanak-kanakan gitu. Tidak bisa tolerir dengan orang punya kesalahan atau kegagalan, juga itu sifat kekanak-kanakan. Tidak bisa menerima perbedaan, itu juga sifat kekanak-kanakan. Ya mungkin balik ke pertanyaannya Pak Parulian, ya harus dengan sebuah kedewasaan kita bisa membahas itu, siapa nanti yang mengurus, juga kita harus bicarakan itu sebelumnya. Karena daripada nanti sudah terlanjur kebangun ya Pak ya, nanti malah jadi sia-sia karena lebih mempertahankan ego. Ego juga ciri orang yang belum dewasa loh di dalam Tuhan. Makanya ciri orang yang belum dewasa, sifat kekanak-kanakan. Makanya sifat kekanak-kanakan itu bisa hinggap dalam diri siapapun. Mau dia sudah senior dalam pelayanan, mau dia usia 70 tahun, 80 tahun, ada orang yang usianya udah 70 atau 80 tapi sifatnya masih seperti kanak-kanak, ada seorang anak kecil masih duduk di bangku SMP tapi sifatnya sudah dewasa. Jadi kekanak-kanakan tidaklah berhubungan dengan usia, dengan umur. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaannya Pak Parulian, yang mungkin butuh sebuah kerendahan hati dimulai dari kita Parjolo lah Pak Parulian yang sudah dengar firman ini dari Pak Parulian dan teman-teman, bagaimana Pak Parulian bisa mendoktrin teman-teman itu, ayo kita datang, kita bicarakan yang baik-baik, kita harus menanggalkan keegoan kita, keakuan kita bicara yuk sama teman-teman dari denominasi yang mau pakai tempat itu untuk dibangun itu, ya mungkin ya benar harus dimulai dari diri kita supaya mereka bisa melihat karakter Yesus dalam diri kita. Nah, ini sangat luar biasa kan, berkembang kembali menjadi karakter Kristus hadir ke dalam diri kita. Terima kasih Pak Pendeta. Ini sangat luar biasa untuk kita bisa belajar firman Tuhan lebih dalam lagi dan merendahkan hati kita untuk kita mau belajar dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Angel, ada yang melanjutkan dengan pengumuman? Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Mengate. Berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yuk kita masuk dalam pokok doa syafaat kita, dan kita juga akan menerima berkat. Kita akan mengakhiri ibadah Zoom online kita siang hari ini. Kita satukan hati kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Sekali lagi kami datang di bawah kaki-Mu Tuhan, merendahkan diri kami, menyerahkan hati kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kehidupan, buat hal-hal yang mungkin yang masih harus kami kerjakan dalam kehidupan setiap kami, supaya kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam kedewasaan di dalam Engkau, Tuhan. Izinkan kami untuk menyatukan iman kami, menyatukan hati kami, menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mendengar banyak saudara-saudari kami yang Tuhan sembuhkan. Bahkan ada juga walaupun penyakit belum disembuhkan, tetapi diberi kekuatan untuk bisa bertahan di dalam sakit penyakitnya, tetap memelihara sikap hatinya, sehingga tetap memiliki hati yang gembira di dalam Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami tetap berdoa yang terpapar COVID, semoga imun tubuh meningkat dan dapat melawan virus yang sedang meningkat. Ajari kami terus untuk selalu menjaga protokol kesehatan, kami tidak abai dengan prokes Tuhan, karena kami percaya Tuhan, apapun keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah, kami tetap mentaatinya, itu demi kebaikan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih buat Indonesia yang saat ini masih tetap bertahan di dalam masa krisis global. Kami tahu Tuhan, banyak negara-negara di dunia ini yang sudah mulai goyang, sudah mulai bankrupt Tuhan. Tapi kami percaya karena Indonesia adalah biji mata Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang bersatu hati menopang di alam roh. Oleh sebab itu kami berdoa dengan iman percaya kami Tuhan. Kami tolak, kami patahkan panah api si jahat, panah rencana jahat si iblis untuk membuat Indonesia menjadi krisis. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri hikmat buat pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menterinya Tuhan, supaya mereka mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan golongan ataupun pribadi, tapi untuk kepentingan rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk TNI, untuk Polri, untuk KPK, untuk kejaksaan. Tuhan, biarlah kebenaran itu tetap ditegakkan di atas bangsa dan negara kami, sehingga keadilan itu boleh masih berada di atas atau berdiri di atas bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan. Tuhan, berkati beliau supaya beliau tetap memimpin Jakarta ini dengan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan, tidak mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan Tuhan, tapi itu untuk semua kepentingan warga negara Jakarta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara kami akan berpisah, kami akan kembali melanjutkan pekerjaan dan aktivitas kami masing-masing. Tapi sebelumnya kami menaikkan doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita angkat doa kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita. Angel, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Terima Bapak kasih, Rulian. Angel. Terima Lu kasih foto semuanya. dulu, foto dulu. Terus dalam Tuhan. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Oke. Pak Pendeta, Terima Saint kasih. Regis, Tuhan berkati. Om Martin, Kak David, Kak Parlin, Semangat. dah Erika, dah. Terima kasih. God bless.